Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita masuk ke part ketiga dari bagian video sebelumnya ya. Jadi pas kita akan membahas kembali mengenai soal TKPA Matematika Dasar untuk SBMPTN 2018 pada kode soal 526 ya. Jadi kita akan bahas pada kesempatan kali ini itu soal nomor 56 sampai dengan 60 ya. Langsung saja kita mulai. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman sekalian bisa lihat soal nomor 56. Ini adalah soal mengenai fungsi ya. Disebutkan jika Gx itu adalah 1/akar X dan Fx merupakan fungsi dengan F bundaran G atau saya sebutnya sebagai FOGX itu adalah 2x-1 per x-1, maka himpunan penyelesaian Fx di antara 1 dan 6 itu apa ya? Nah, ini pokok bahasan ini adalah pokok bahasan fungsi komposisi dan inverse ya, yang memang dari dulu juga sudah menjadi pokok bahasan utama, sering menjadi fokus utama ya dalam soal matematika dasar ya. Soal matematika dasar. Nah, kita mulai saja langsung ya. Jadi ini adalah pokok bahasan dari fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi dan inverse. Nah, di sini kita dapat atau kita peroleh ya bahwa FOG ya, kita supaya mudahnya, untuk mengerjakan soal seperti ini ya, supaya mudahnya maka kita nyatakan fungsi yang diketahui fungsinya ini sebagai huruf lain, misalkan H ya. Maka kita tulis F bundaran G ini adalah H ya. Maka kan target kita itu adalah mencari F ya. Maka kalau misalkan mencari F, nah di sini sedikit share mengenai masalah aljabar ya. Sistem operasi ketika berhubungan dengan sistem komposisi. Jadi kalau misalkan ini fungsi G ini akan dipindah ruaskan ya, maka dia akan tetap di sebelah kanan H ya. Jadi di sini kan FOG. Nah, dia ada di sebelah kanan F, maka dia juga akan sebelah kanan H. Jadi kita tulisnya HOG. Nah, karena dia melewati ruas ya dari ruas kiri ke kanan ya kita tuliskan tanda inverse. Seperti ini ya. Jadi artinya untuk mencari fungsi F ya, kita itu tinggal memasukkan fungsi G inverse ya, G inverse dulu kita cari masukkan ke dalam fungsi H. Oke, kita cari fungsi G inverse-nya. Kita peroleh tadi dari soal ya, Gx-nya sendiri ini adalah Gx-nya itu adalah 1/akar X-1 ya. Maka kita misalkan ininya dengan mudah 1/akar X-1, maka di sini kita tukar ya, tukar ruasnya. Kita bisa tulis berarti akar X-1 itu adalah 1/Y gitu ya. Kemudian nanti, kita bisa peroleh atau dikuadratkan ya dari hal seperti ini jadi X-1 sama dengan 1/Y². Oh, artinya kita dapat X-nya itu adalah 1/Y² plus 1 sehingga kita bisa peroleh G inverse X-nya sendiri itu adalah yaitu 1/X² plus 1. Nah, inilah fungsi G inverse-nya. Nah, fungsi G inverse inilah yang nanti kita masukkan ya, substitusikan ke dalam fungsi H. Fungsi H-nya sendiri sudah diketahui kan. Jadi di sini nanti kita dapat F sama dengan langsung ya kita masukkan saja G inverse-nya tadi sudah dapat yaitu 1/X² tambah 1 ya. G inverse ini kita masukkan ke dalam H ya. Jadi kita langsung tulis di sini 2 atau saya tulis sebagai gini ya, 2 G inverse ya gini ya. G inverse X supaya ada langkahnya ya. Baru ini G inverse X min 1. Kemudian kita masukkan langsung ya di sini 2. Tadi diperoleh adalah 1/X² plus 1 ya. 1
per X kuadrat plus 1 min 1 dibagi dengan 1 per X kuadrat plus 1 min 1 ya. Kita coret, kemudian di sini juga kita peroleh akhirnya 2 per X kuadrat ya, plus 1 ya. Di sini kan karena dikali silang 2 tambah kali 1 2 dikurangi 1 langsung aja ya. Plus 1 dibagi 1 per X kuadrat. Semua ruas itu dikalikan X kuadrat sehingga kita peroleh fungsi fx-nya ya. Fungsi fx-nya sendiri kita peroleh adalah 2 plus X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Nah, baru setelah didapat fungsi fx-nya ini, ya, baru setelah didapat fungsi fx-nya ini sendiri, kemudian kita masukkan ke dalam sistem persamaan ya. Di sini kita lihat sistem persamaannya adalah 1 di antara fx di antara 6 ya. Berarti di sini kalau dari soalnya adalah yang diminta seperti ini ya, fx 6 ya. Nah, 1 berarti kita bisa tulis x kuadrat plus 2, 6. Oke, di sini ada hal yang menarik sedikit ya. Kita bisa lihat ya. Nah, untuk kasus yang ini dulu ya. Kita coba tarik 1 lebih kecil dari x kuadrat plus 2. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa nilai minimum ya. Nilai minimum x kuadrat itu adalah 0 ya. Itu adalah 0. Jadi artinya bentuk ini kalau misalkan paling minimumnya x kuadrat itu 0, pasti kita dapatkan ya, 1 itu lebih kecil dari 2. Ini sesuatu yang pasti. Atau artinya ini pertidaksamaan ini tuh pasti dipenuhi. Atau istilah umumnya yang kita kenal dalam pertidaksamaan itu adalah definite positif ya. Kalau diukur nantinya ya. Jadi artinya kalau misalkan kita ketemu dengan soal atau pertidaksamaan yang definite positif ini, maka kita tidak perlu mengerjakannya ya, kita diabaikan karena ini tidak mempengaruhi hasil ya. Nah, selanjutnya di sini tinggal tersisa yaitu x kuadrat plus 2 kecil sama 6 ya. Biasa ini tinggal dipindahkan saja x kuadrat min. Berarti ya di sini apa? Tinggal diperoleh di sini yaitu x kuadrat min 4 kecil sama 0. Nanti kita dapat ya pemfaktoran biasa x plus 2 x min 2 kecil 0. Kemudian langsung dibuat garis bilangannya ya. Di sini itu min 2 plus 2 ya. Di sini pasti positif, negatif, positif. Sehingga diperoleh nanti hasilnya ya, X yang diminta itu harus berada di antara min 2 dan 2. Oke, inilah jawaban untuk soal nomor 56 ya. Saya ulangi kembali ya, khususnya untuk yang pertidaksamaan ini, 1 lebih kecil dari X kuadrat plus 2, diingat kembali bahwa X kuadrat itu nilai minimumnya adalah 0 untuk X elemen real. Ya. Maka artinya pertidaksamaan ini tuh pasti dipenuhi. Jadi kita tidak usah menghiraukan pertidaksamaan yang ini. Jadi tinggal kamu bisa perhatikan pertidaksamaan yang berikutnya. Baik, inilah jawaban untuk soal nomor 56 ya. Dengan demikian kita peroleh jawabannya itu C ya. Oke, baik kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 57. Ini juga masih sama ya, masih hubungannya dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse.
Jika diketahui ya f(gx) itu 2x min 1 dan gx plus 1 sama dengan x min 3, maka f inverse 3 kali g inverse 3 itu berapa ya. Dan ini relatif soalnya itu bisa straightforward ya, dikerjakan langsung saja. Utamanya kita cari gx dan fx dulu baru kita cari inverse-nya. Oke, untuk gx ya, ini kita cari dulu yang mudahnya dulu ya, diperoleh di sini gx plus 1 sama dengan x min 3 ya. Nah, untuk mencari inverse-nya ini tinggal mudah ya. Kalau misalkan kan untuk supaya terisi satu huruf saja berarti kita cari inverse-nya x plus 1 ya. Kalau istilahnya dengan kita cari aja ini langsung inverse-nya dari x plus 1 ya. Yaitu apa inverse-nya? Inverse-nya adalah x min 1 ya. Jika ditulis seperti ini kan, maka kita bisa tulis x-nya itu adalah y min 1 kan. Nah, ini yang kita masukkan. Atau kita bentuk misalkan dengan A deh ya. Ini dengan A ya. Maka kita bisa tulis langsung saja masukkan di sini G A min 1 gitu ya, langsung ya. A min 1 plus 1 sama dengan A min 1 min 3. Maka kita peroleh G A sama dengan A min 4. Nah, kita peroleh ya GX atau GA terserah hurufnya. Nah, selanjutnya setelah memperoleh GA, kita langsung masukkan GA ini ke dalam fungsi ya. Ini selanjutnya ya. Persamaan berikutnya ya, F, G, A. Di sini berarti F, GA-nya itu adalah A min 4 ya. A min 4 sama dengan 2X min 1. Nah, untuk mencari inverse, untuk mencari fungsi yang luar, tetap ini kita cari inverse-nya yang dalam ya. Jadi contohnya misalkan sekarang B. B sama dengan A min 4. Berarti A itu berapanya B? A itu adalah B plus 4. Berarti tinggal kita masukkan saja langsung di sini ya. Berarti kalau kita tulis A itu sebagai B plus 4, B plus 4 min 4 sama dengan 2 kali B plus 4 gitu ya, min 1. Di sini tinggal diperoleh berarti FB-nya adalah 2B plus 8 min 1. Dapatlah nanti 2B plus 7. Ini masing-masing fungsinya sudah diketahui. Tinggal dicari inverse-nya kembali. Ya, cara cari inverse-nya seperti apa ya? Sama. Ya, di sini sudah tahu A min 4 apa namanya? Yang GA ya. Tinggal cari misalkan fungsi inverse-nya. Misalkan di sini Y sama dengan A min 4. Berarti A-nya sendiri kita bisa nyatakan sebagai Y plus 4. Nah, ini fungsi inverse-nya ya. Berarti GA, G inverse A ya. Itu adalah A plus 4 misalkan. Gitu ya. Sama dengan B ya. Jadi untuk B juga sama. Kita bisa nyatakan Y sama dengan 2B plus 7. Maka kita nyatakan bagaimana caranya B itu dinyatakan dalam Y ya. Maka B ini atau kita tulis Y min 7 sama dengan 2B, maka kita dapat B-nya itu adalah Y min 7 per 2. Atau kita bisa tulis fungsinya ya, FB adalah B min 7 per 2. Tinggal dimasukkan saja di sini, F inverse ya maaf. Berarti kalau di sini G inverse-nya itu 3 yang ditanya ya. Maka hasilnya 3 tambah 4 itu 7. Kemudian ini masukkan angka 3 ya. F inverse 3-nya itu ada 3 kurang 7 dibagi 2 ya. Min 4 dibagi 2 itu hasilnya min 2. Dengan demikian hasil yang diminta itu adalah 7 dikalikan min 2 ya. Jadi F-nya sendiri di sini min 2, yang ininya 7 ya. Jadi jawabannya adalah min 14. Jadi jawabannya di sini adalah yang E ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 57. Oke, baik, kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor 58 ya. Soal nomor 58 ini ada soal yang lebih jelas ya, yaitu mengenai integral. Hanya saja di sini karena matematika dasar, jadi integralnya memang relatif lebih dasar. Nah, ini prinsipnya untuk integral ini sedikit berbeda dengan eh, intinya kalau misalkan integral itu akan lebih mudah ketika pangkatnya itu dihilangkan ya, dibuka menjadi bentuk penjumlahan.
atau pengurangan ya. Jadi artinya ketika menemukan bentuk kuadratik seperti ini ya tinggal dikeluarkan saja bentuknya. Jadi soalnya di sini kita bisa ubah dulu ya. Untuk yang pertama berarti di sini soalnya adalah integral. Langsung dikuadratkan saja ya, 2x kuadrat itu kita bisa peroleh 4x kuadrat. Kemudian nanti 2 kali min, ini 2 kali ini ya, jadi min 2 ya kita peroleh. Kemudian ditambah, ini kuadrat ya, 1/4x kuadrat. Atau 1/4 kali x pangkat min 2, seperti ini ya, dx. Nah baru dari hasil ini kita integralkan ya. Integralkan kan ingat lagi bentuknya kalau misalkan integral A x pangkat n itu langsung saja kan. Berarti A per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c gitu ya. Jadi langsung saja di sini tidak bermasalah lagi ya. Jadi kalau ini berarti jadi x pangkat 3 kan 4-nya berarti 4/3 x pangkat 3. Terus di sini ya tinggal ditambahkan koefisien X-nya min 2X, kemudian ini 1/4 kita tulis dulu saja. Maka jadi di sini terus kemudian kan X-nya naik jadi X min 1 ya. Asalnya 1/-1 gini kan, 1/-1 dikalikan X pangkat min 1 seperti ini. Hasilnya kita peroleh 4/3 X pangkat 3, kita tulis yang depan ini kan negatif ya. Min 1/4 X, 1/4 X-nya di bawah ya. Min 2X. Ini ada C-nya semuanya. Oke, baik. Inilah jawaban D ya. Jawaban untuk soal nomor 58 itu adalah D. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 59. Ya, di sini kombinasi mengenai antara fungsi dan fungsi turunan ya. Nah, jika diketahui fx sama dengan ax kuadrat plus 2x plus 4 dan gx-nya adalah x kuadrat plus ax min 2, nah jika hx-nya itu adalah fungsi fx dibagi fungsi gx dengan h aksen ya, jadi turunan pertama dimasukkan 0 itu sama dengan 1, maka nilai a-nya berapa ya. Nah, di sini kita langsung saja yang pertama kita definisikan dulu fungsi turunannya ya. H aksen X itu apa sih sebenarnya ya kalau misalkan kita ketemu fungsi fx per gx. Nah, ini diingat kembali ya. Jadi untuk fungsi turunan jadi H aksen ya di sini. H aksen X itu ya. Itu apa rumusnya? Dilihat lagi ya simbol atau fungsi turunannya ya. F aksen X gx kan rumusnya seperti ini dikurangi fx g aksen X gitu ya, per gx kuadrat ya. Nah, berarti artinya kalau misalkan h aksen X-nya 0, kita udah peroleh misalkan di sini ya, h aksen X-nya atau h aksen 0, berarti kita butuh f aksen 0, kemudian G0 dikurangi F0, terus G aksen 0 per G0 kuadrat gitu ya, dikuadratkan. Nah, kenapa saya menulisnya seperti ini dulu? Ini karena lebih mudah dibandingkan kita masukkan aljabar fungsinya ke dalam sistem fungsi turunan ya. Jadi artinya kita sudah tahu kita butuh F0, berarti cari dulu saja F0 ya di sini. Kalau misalkan nilai F0-nya, berarti F0-nya kita bisa cari F0 berarti dari rumus ya. Jika dimasukkan angka 0 berarti kan di situ langsung 0, langsung kita peroleh angka 4 ya kalau dimasukkan angka 0 di sini. Terus kemudian kita tulis F aksen. Atau kita tulis ulang deh ya. Fx-nya adalah ax kuadrat plus 2x plus 4. Jadi otomatis F0-nya itu adalah 4 ya. Kemudian kita baru cari ini ya. Berikutnya F aksen. F aksen X-nya itu adalah 2ax min 2.
tinggal dimasukkan F aksen nolnya berapa, yaitu adalah min 2, gitu ya. Kemudian selanjutnya, untuk yang GX. Di sini kita tulis dulu GX-nya ya. Nah, untuk GX di sini adalah X kuadrat plus AX min 2. Otomatis berarti kita peroleh G0-nya adalah min 2, seperti itu ya. Oh, sorry. Ini saya salah ini ya. Copy soal di sini seharusnya fx-nya tuh di sini plus ya. Oke, kemudian ini akan berpengaruh pada fx ya. Di sini harusnya plus, sehingga di sini plus 2 ya harusnya. Kemudian di sini sudah tepat X kuadrat plus AX min 2, berarti G0-nya min 2. Kemudian kita tulis saja langsung ya. G aksen X-nya itu adalah 2X plus A ya. Sehingga G aksen 0-nya itu adalah A. Oke, baik. Selanjutnya setelah itu tinggal dimasukkan ya, modalnya langsung. Kita tahu H aksen 0-nya itu adalah 1, kemudian sudah ada hasilnya semuanya ya. Kita tuliskan di sini. 1 sama dengan F aksen 0, 4, dikalikan, eh, maaf, F aksen 0-nya 2 ya. 2, F aksen 0-nya 2, kemudian G0-nya adalah min 2 ya. Dikurangi F0-nya 4, dikalikan G aksen 0-nya A, dibagi dengan G0 ya. G0-nya min 2 dikuadratkan ya. Di sini kita peroleh 4 ya. 4 sama dengan min 4 dibagi min 4A. Maka di sini 8 sama dengan min 4A, maka kita peroleh A-nya adalah min 2. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah E ya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 59. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal terakhir di video kali ini, yaitu soal nomor 60. Diketahui ya, ada beberapa titik ya, O, A, B, C, D ya, ditanyakan nilai limit Y mendekati 1 untuk keliling A, B, C, D dan keliling A, C, D ya. Jadi untuk menggambarkan, jadi untuk kita bisa tahu gambarannya ya dengan mudah, yang paling sederhana itu dengan menggambar ya. Kita gambarkan, oh maaf, seperti ini ya kurang lebih. Sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ada titik O-nya sendiri di sini, kemudian ada titik A ya. A-nya misalkan di sini kita peroleh 1,0 ya. A 1,0, kemudian B kita peroleh di sini 2,0, kemudian C kita tidak tahu C itu adalah 2, Y ya. C itu adalah 2, Y. Kemudian ada titik D di sini ya. Titik D ini adalah 0, Y ya.
Nah, dengan demikian kita perlu, apa namanya, menghubungkan titiknya seperti ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah perbandingan keliling katanya yang biru dengan yang merah ya. Untuk yang merah itu, yang biru jelas ya A, B, C, D, kemudian yang merah itu adalah A, C, D ya, A, C, D seperti ini. Itu kelilingnya berapa. Nah, mari kita hitung dulu ya. Di sini kita tahu panjangnya kan 1, sudah tidak masalah. Di sini Y, di sini otomatis ya dari C ke D itu 2. Nah, tinggal masalahnya ada dari A ke D ya, ataupun A ke C. Nah, di sini kan bisa pakai Pitagoras ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah 1, di sini Y, akan sama kan? Kebetulan sama, berarti di sini adalah akar dari Y kuadrat plus 1. Maka di sini juga sama ya, akar dari Y kuadrat plus 1. Ya. Jadi untuk yang keliling ABCD-nya sendiri ya, keliling ABCD, kita tuliskan terpisah saja ya supaya mudah. Keliling ABCD itu adalah, untuk keliling ABCD itu adalah, tinggal dijumlahkan ya. Di sini akar ini dijumlahkan jadi akar Y kuadrat plus 1 tambah akar Y kuadrat plus 1. Oh maaf, ini ABCD ya. Yang 1 Y kuadrat plus 1 kemudian ditambah 1 ya. Tambah Y tambah 2. Di sini akhirnya kita bisa peroleh nilai 3 ya. 3 tambah Y plus akar Y kuadrat plus 1. Nah, bagaimana dengan keliling ACD? ACD itu langsung saja ya. Berarti kita langsung jumlahkan saja, ini ada 2 ya. Berarti kita tulis 2 akar Y kuadrat plus 1 tambah 2. Gitu ya. Baru kita hitung limitnya yang diminta ya. Berarti kita hitung limitnya yang diminta adalah limit Y mendekati 1 untuk 3 ditambah Y tambah akar Y kuadrat plus 1 per 2 akar Y kuadrat plus 1 plus 2. Karena ini bentuknya bukan bentuk tak tentu, jadi limitnya tinggal langsung dimasukkan saja ya. Jadi di sini tidak dibahas pembahasan mengenai teori limit sebenarnya. Jadi tinggal dimasukkan saja Y ganti menjadi 1, kita masukkan jadi di sini 4 tambah akar 2 sama dengan 2 akar 2 plus 2. Nah, jika dilihat dari pilihannya, di sini kita diminta untuk rasionalisasi penyebut ya dengan dikalikan sekawan. Jadi akar 2 min 2 ya, mengalikan ini. Min 2. Nanti akan kita peroleh di sini kan 4 plus akar 2, atau langsung kita gantikan dulu ini ya. Di sini kita peroleh berarti, atau kita biasa tulis saja dulu ya, 4 plus akar 2, lihat bentuknya nanti ya. Ini bisa kita keluarkan dulu 2 akar 2 min 1 ya. Nah, di sini bentuknya adalah 8 ya. Bagi langsung saja ya di sini. Ini kali ini itu adalah 8 ya. 8 dikurangi 4 ya. Sehingga kalau ditulis di sini kan menjadi 2 ya. Jadi kita peroleh 2/4 4 akar 2, kemudian di sini min 4, kemudian plus 2, kurangi akar 2 ya. Jadi kita peroleh di sini setengah 3 akar 2 min 2 ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 60 ya. Jadi jawabannya di sini adalah D ya.
Dengan demikian, berakhir sudah ya paket pembahasan untuk TKPA Madas SBMPTN 2018 kode soal 526. Jadi kalau misalkan kamu punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat di YouTube. Nanti kami akan usahakan untuk menjawab pertanyaan atau membuat video respon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin itu saja untuk kesempatan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.